Shalom anak-anak muda GBN Amat Agung yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi kita pada hari ini. Kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita tinggikan nama Dia. Biar Tuhan yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau Tuhan yang dimuliakan, biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Kami mau mulai Tuhan, segalanya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang disenangkan dari setiap pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Oke, mari kita memuji Tuhan, kita mau serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha mulia. Dia adalah Raja segala raja yang bertahta di bumi dan di surga. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala raja. Yesus nama di atas segala nama. Sekarang kita waktunya untuk masuki firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita biar hadirat Tuhan tetap hadir di dalam hati kita, dan kita dapat menerima setiap firman yang diberitakan dan menjadi rema dalam hidup kita. Kita angkat penyembahan kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat, janji Tuhan yang selalu setia, janji Tuhan yang selalu ada bagi kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
Ku tahu ku tak sanggup, Kau mengaturkan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Baik teman-teman yang dikasih Tuhan, wow, pujian yang dahsyat, pujian yang luar biasa. Walaupun kalian ada di rumah, tapi Roh Kudus tetap menjamah kalian. Dan Roh Kudus tahu siapa yang serius, siapa yang gak serius. Oke. Oke, tengok kanan, tengok kiri ya, toel dari layar ya. Toel gitu. Nah, oke, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman-Mu pasti memberkati kami. Firman-Mu memberi jalan keluar. Firman-Mu menjawab doa-doa kami. Firman-Mu menasehati kami. Kami buka hati kami berserah penuh, sebab firman yang hidup itu menghidupkan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Teman-teman masih ingat gak dulu ada satu, apa sih dibilang peribahasa atau kalimat gini, mulutmu adalah, iya betul, mulutmu adalah harimaumu. Kalau ini hari sempulur ya, oke. Mulutmu adalah harimaumu. Tapi sekarang enggak loh, jari-jarimu adalah harimaumu. Dan sekarang orang jarang berkata-kata, tapi sekarang orang sering mengetik, dan ngetiknya pakai jari-jari. Nah, tapi tetap istilah itu melekat dalam diri kita. Mulutmu, harimaumu. Dan banyak peristiwa ya, gara-gara orang salah omong di penjara. Gara-gara orang salah berkata-kata, bonyok. Oke. Gara-gara orang salah ngomong, ya persahabatan putus. Gara-gara orang salah ngomong, saling membunuh. Berarti benar yang dikatakan, mulutmu, harimaumu. Nah, hari ini lewat perkataan, lewat apa yang kita ucapkan, sudahkah kita menjaga perkataan kita sehingga tetap kudus di hadapan Tuhan? Susah ya anak-anak remaja kalau enggak ngomong negatif. 1 jam aja susah. Kadang-kadang kalau ketemu orang gitu ya, kasih label ke orang lain. Ya, si males datang tuh, kayak gitu-gitu. Ya kan? Atau saya nggak tahu kenapa saya sering menjumpai anak-anak remaja, anak-anak youth gitu ya. Lalu kalau ngomong ditambahin dengan kata-kata yang negatif, seperti kata bego, seperti kata bodoh. Nah, kata-kata seperti inilah
Yang kita ucapkan, kata-kata itu punya kuasa, punya kekuatan. Di rumah saya itu saya punya kayak apa, taman tapi kecil gitu ya, taman tapi nggak luas gitu ya, tidak seluas Taman Mini Indonesia Indah. Ini taman mininya aja ya, nggak ada Indonesianya, nggak ada, mini kecil gitu. Terus saya suka dengan pohon Kamboja, saya suka sekali karena bunga Kamboja ini wangi banget, dan wanginya di malam hari, ya, wanginya di malam hari. Jadi kalau saya mencium aroma wangi bunga Kamboja itu mengingatkan saya kepada masa kecil saya. Ya, sekarang kecil ya, dulu lebih kecil lagi. Oke, tuh, jangan tengok temennya bilang kecil langsung ngelirik yang kecil gitu, jangan dong, denger sini. Ya, mengingatkan masa kecil saya. Nah, istri saya tanam tuh pohon Kamboja, udah berapa minggu gitu ya, ditumbuh dengan baik, tapi enggak mengeluarkan bunga. Malam-malam saya omelin tuh si Kamboja itu, ya. Nih ya, denger ya, saya ngomong gitu sama Kamboja. Contohnya Kamboja ini di sini ya. Nih ya, denger ya. Kalau besok 2 minggu lagi atau 3 hari lagi kamu nggak berbunga, saya cabut kamu dari pot ini, ya. Ayo, berbunga. Kalau mau berbunga, berbunga. Kalau enggak. Jangan berbunga yang enggak. Oke. Saya diemin tuh. 3 hari kemudian, saya lihat Kamboja itu mengeluarkan kuncup. Saya panggil istri saya, Ani, gitu tuh. Nih, lihat ini. Bunga ini kan enggak, pohon ini kan enggak berbunga kan. 3 hari yang lalu saya marahin dia. Sekarang kuncupnya keluar. Nah, begitu kuncupnya keluar, 2 hari kemudian mekarlah bunga itu. Dan aroma wangi di seluruh ruangan itu, di taman yang kecil itu. Waduh, dan wanginya saya senang sekali. Tapi anak saya yang perempuan namanya Abigail, dia bilang, Papa, wanginya kayak di kuburan gitu. Nah, saya mau garis bawahi gini teman-teman. Ternyata perkataan itu punya kuasa. Kata-kata yang kita keluarkan itu punya power, punya kuasa. Jadi jangan sembarangan mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Bayangkan kalau kamu ketemu teman boros, kamu bilang bego terus gitu ya. Bego, bodoh gitu. Mau punya teman bodoh? Mau punya teman bego? Hah? Ucapkan kalimat-kalimat yang keren. Kalimat-kalimat yang positif. Halo pinter gitu. Dia pasti pinter. Jangan pinternya nggak tulus. Halo pinter, lu pinter banget sih lu. Itu nggak tulus. Ya, itu nggak tulus. Itu padi. Salah, itu grup band ya. Oke, itu grup band. Aduh teman-teman, kalau ada di ruangan ini ketawa terus loh kalian. Ini gak ketawa kan? Oke, denger nih ya. Jadi kata-kata yang tulus. Kita lihat satu tokoh dulu ya sebelum saya membahas tema dan ayat yang diberikan kepada saya. Saya mau kasih satu tokoh yang luar biasa. Tokoh yang keren banget. Seorang opa. Opa yang dahsyat banget. Opa yang tidak pernah berbuat dosa lewat perkataannya. Tuh. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang negatif dari mulutnya. Dan opa ini diberkati oleh Tuhan. Buka Ayub pasal yang kedua. Nah, kenapa saya sebut opa? Karena ini sudah levelnya opa ya. Levelnya opa. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ini setelah semua kekayaan Ayub dihabisin oleh siapa? Bukan oleh Tuhan. Tuhan gak pernah membuat kita sengsara. Tuhan gak pernah membuat kita menderita kecuali engkau bandel. Kecuali engkau gak mau dipulihkan. Kecuali engkau tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Tapi opa ini, opa yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, jadi dihabisin oleh siapa tadi kekayaannya? Betul, tuh yang jawab tadi. Ambil sepedanya, oke, dengar sini.
Di mana? Di toko sepeda. Oke. Dengar ya. Dengar. Setelah kekayaan Ayub dihabisin oleh iblis. Setelah kekayaan Ayub semua dipretelin habis. Ya, dari mulai ternak-ternaknya. Bahkan kekayaan Ayub yang paling berharga apa? Hah? Deposito? Hah? Bukan. Keluarga. Harta yang paling berharga adalah, iya nanti kita nyanyi setelah khotbah ya, dengar sini, oke. Dengar. Setelah semua dihabisin oleh iblis, lalu Ayub ditimpa oleh penyakit yang parah sekali, barah busuk. Ya, udah barah tahu ya. Barah itu ya, biar bahasa sederhana aja. Barah itu kakaknya borok. 2 tingkat di atas borok. Borok udah ngeri kan. Ini barah busuk. Terus istrinya gini nih, dengerin yang cewek-cewek. Nanti kalau kamu udah menikah, terus suamimu sakit gitu ya. Itu harus diberi penghiburan, diberi kekuatan. Karena pada saat kamu menikah pasti kamu janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pegang tangan gitu ya, jangan pegang yang lain. Pegang tangan, aku berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, setia baik sakit maupun sehat, ya, baik kaya maupun miskin tetap setia. Nah, istri Ayub ngelihat keadaan Ayub yang ditimpa bara busuk, kekayaan habis, gak ganteng lagi. Ayub ngomong gini, maka ayat 9, Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, kepada Ayub, hei Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Nih bahasa sehari, nih masih tekun, masih setia. Harta udah habis, masih setia. Harta udah lenyap, sekarang barah busuk, masih setia. Duh, berubah kan? Kalimatnya udah negatif. Ngerti ya teman-teman ya? Kalimatnya udah negatif. Dulu masih kaya, weh, ning neng, ayo paling ganteng gitu. Masih bertekun, nah, mungkin sambil dijewer, masih bertekun dalam kesalehanmu. Kutuki Allahmu dan matilah. Lihat kalimat yang keluar itu loh. Kok negatif banget ya? Kutuki Allahmu, mati aja. Kasar banget nih, mati lu, gitu, kasar tuh. Pernah gak ngomong gitu ya? Hah? Sering. Bertobatlah, oke. Mati lu, kutuki Allahmu. Lihat. Apa jawab Opa Ayub kepada istrinya? Tetapi Ayub menjawab kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Tuh ada tanda seru di situ. Lu ngomong kayak orang gila ya, gitu. Ya. Kamu ngomong seperti perempuan gila ya. Terus, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, kalimat selanjutnya, sama-sama bersuara. Ayo, Ayub pasal 2, ayat 10 bagian B, mulai kata dalam kesemuanya. Oke, bersuara, 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Keren. Oke, stop, tahan dulu sebentar ya. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Renungkan kalimat ini. Artinya apa? Perkataan Ayub selalu kudus. Keren nih Opa Ayub nih. Wow. Walaupun dia seorang opa ya, kita perlu teladani kata-katanya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yuk sehari aja. Puasa kata-kata negatif. Bisa enggak? Ucapkan kata-kata yang kudus, yang memberkati. Belajar yuk. Nanti sebelum tidur malam gitu ya, terus kalian inget-inget tuh. Tadi bangun jam 11, ya ampun. Bangun jam 5 saat teduh.
terus belajar online. Nah, pada saat belajar online ini, kira-kira kesel, terus keluar nggak kata-kata negatif? Terus ingat, contreng satu, bukan contreng, coret satu, ingat lagi, 2, 3, 4. Ya ampun banyak banget, penuh satu halaman. Karena kata-kata yang keluar dari mulutmu, itu adalah doa-doamu. Itu sebabnya belajar dari Opa Ayub hari ini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Merenung, kira-kira apa yang dikatakan Ayub ya? Yang tadi di atas. Masa kita mau terima yang enak-enak dari Tuhan? Yang gak enak kita gak mau terima. Masa kuota kita penuh terus? Begitu wifi-nya bener-bener gitu, kita ngomel-ngomel. Nah, tuh kayak gitu kalau sekarang, ya. Masa handphonenya yang keren-keren terus, yang nggak keren gini nggak mau terima. Tuh handphone tuh yang penting ada kuotanya, betul, ada pulsanya, betul. Kalau sudah bisa tangkap wifi gitu ya, bisa internetan, dah keren banget itu, ya. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan mulai mengucapkan kalimat-kalimatnya negatif. Waduh, kalau saya ketakutan, ucapkan kalimat-kalimatnya negatif, positif, positif. Aku lewati sungai itu, jalan. Beberapa minggu yang lalu Kak Hari dengan tim ke Kalimantan, ya, penyerahan perahu. Karena Kak Hari dan teman-teman bikin sebuah perahu kecil, muat untuk 9 orang. Perahu ini untuk menjangkau anak-anak Tuhan, jemaat yang tidak bisa dijangkau lewat darat. Buat ya, 2 bulan sebelumnya telepon, tolong bikinin perahu, ke tukang perahu ya tentunya ya. Bikin perahu ukurannya sekian, oke. Berapa harganya? Sekian, oke. Kita deal, lalu kita beli alatnya di Jakarta. Kita kirim, lalu tanggal 23 Maret kemarin, saya ke sana bersama tim meresmikan perahu itu. Begitu peresmian perahu itu, wah, yang hadir 4 orang ya. Jadi 4 orang tim. Saya sama beberapa teman ya, 4 orang, lalu kita coba. Oke, Pastor, kata gembala di sana. Kita sekarang besok kunjungan ke jemaat yang ada di pesisir kali. Oke, ngebut itu perahunya 380 km per bulan. 90 km per jam. Tiba di dusun pertama. Nama dusunnya keren loh teman-teman. Dusun Peracunan. Oh, ngeri ya. Dulu sebetulnya Pontianak ya, kota Pontianak itu sebetulnya namanya bukan Pontianak. Ya, karena orang suka sebut nama lamanya. Jadi memang terjadi. Dulu namanya Kuntilanak ya, betul. Kok tahu sih kalian? Klik aja di Google, ya. Nah, karena namanya serem, maka setiap ibu yang melahirkan pada zaman dulu ya, sebelum diganti namanya jadi Pontianak. Setiap ibu yang melahirkan, kalau enggak ibunya, anaknya pasti meninggal. Karena namanya kuntilanak loh, ngeri kan. Untung sudah diganti loh. Coba kalau belum diganti kemarin. Saya naik pesawat juga ngeri ya. Pesawat Lion Air jurusan Kuntilanak. Siap diterbangkan. Untung udah diganti namanya. Akhirnya tua-tua kota di sana, ini harus diganti namanya, jelek nih. Ganti apa? Pontianak. Artinya apa? Anak yang diayun. Ya, Ponti itu ayunan. Anak yang diayun. Kalau anak yang diayun pasti anaknya hidup. Yang ayun juga hidup. Tapi ada beberapa cerita, tiba-tiba ayunannya goyang sendiri. Setan, bukan, angin. Kameramennya ketawa terus. Nah, akhirnya saya
tiba di satu desa namanya Peracunan. Nggak mau diganti namanya sampai hari ini. Peracunan. Sejarahnya ngeri banget. Setiap orang baru yang masuk desa situ, kalau nggak kenal siapa-siapa, pasti diracun. Makanya namanya peracunan. Saya ngomong sama pendetanya, Pak Pendeta kita lama nggak di situ? Lama. Sampai kapan Pak? Sampai kalian diracun. Tapi puji Tuhan loh, gembala sidang ini sudah meracuni mereka. Tanda kutip, dengan firman Tuhan. Akhirnya kata-kata mereka tidak mau sebut lagi desa Peracunan. Ya, dusun aja. Dusun apa? Dusun GBI. Coba, karena ada gereja Betel di sana. Dan unik loh, penduduk di sana kalau ditanya agamanya bukan sebut Islam, Kristen, Buddha, bukan. Tapi disebut agamamu apa? GBI. Coba bayangkan. Saya tes waktu itu. Halo Ibu, selamat sore, selamat siang Ibu. Wah senang Ibu ya. Puji Tuhan. Ibu agamanya apa? GBI. Kenapa? Karena ada gereja Betel Indonesia di sana. Ya, orangnya baik-baik. Lalu kami berdoa di situ setengah jam, naik perahu yang baru tadi tuh. 1 jam lagi, ada satu dusun namanya. Dusun, apa itu namanya? Hani, dusun apa? Yang kedua, nah, mama gak konsen tuh. Dusun habis desa Peracunan, lalu desa itu ditangkap gitu. Pokoknya istilahnya ditangkap gitu. Desa dusun apa nih? Pemangsa. Bayangkan, habis diracun dimangsa. Ngeri ya nama-namanya. Wah ngeri banget sih Pak Pendeta. Ya itu dulu orang-orang di sini begitu Pak Hari. Oke deh jangan lama-lama di sini. Setengah jam masuk lagi. Satu desa lagi. Peracunan, Pemangsa. Ada satu dusun lagi namanya Kuali. Bayangkan. Ternyata Kuali itu tempat masak daging. Jadi habis diracun, dimangsa, dimasak. Ngeri ya. Udahlah 3 dusun aja cukup Pak Pendeta. Ayo balik loh, saya bilang gitu. Emang kenapa Pak Ari? Saya takut nanti dusun keempat pasti namanya dusun cincang. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tuh, ya. Jadi kalimat yang keluar dari mulut kita harusnya adalah kalimat yang memberkati. Oh, kalau ketemu teman besok, halo ganteng, ya, halo cantik, gitu. Ganteng untuk yang cowok, cantik untuk yang cewek, ya, oke. Nah, menjaga perkataan kita apakah susah? Enggak, kalau kita tahu apa power seperti apa kata-kata yang kita keluarkan. Nah sekarang dengar baik. Menjaga kekudusan perkataan kita adik-adik, dengerin Yud yang dikasih Tuhan. Menjaga perkataan kita supaya kudus. Karena lewat perkataan itu bisa membakar orang di sekitarmu. Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Kolose pasal yang ketiga. Ayo buka. Tadi perjanjian lama. Terus langsung lompat. Yakubus, bukan Kolose. Yakubus pasal yang ketiga, Yakubus ya. Tadi saya khotbah tentang Kolose. Yakubus pasal yang ketiga. Bukanya langsung aja satu kitab gitu, jangan satu lembar. Enggak selesai. Langsung gitu ya. Yak, ada tulisannya yak gitu ya. Yakubus pasal 3. Oke. Yang sudah ketemu, deketin jempolmu. Oke. Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Dia ngomong gini, demikian juga lidah. Ya. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Sama-sama bersuara, 2, 3. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat
menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ngeri kan? Tuh. Ada yang langsung masukin lidahnya. Tadi melet terus gitu. Langsung masukin lidahnya. Kenapa? Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kalian pernah ya lihat mungkin di postingan-postingan gitu ya, gara-gara salah ucap rusak hubungan, gara-gara salah ucap dipenjara orang itu, gara-gara salah berkata-kata hancur hidupnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini yang pertama kita belajar dari Opa Ayub. Dalam keadaan sangat menderita, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya perkataan Ayub kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, lidah seperti api. Jadi hati-hati, lidah seperti api. Jangan nanti orang, punya korek nggak nih? Hah, api nih. Hah. Bukan. Bukan. Lidah itu ibarat api. Sekalipun kecil, dia bisa membakar hutan yang luas. Itu sebabnya jaga perkataanmu. Dengan lidah engkau bisa memuji Tuhan. Dengan lidah engkau bisa mengutuk seseorang. Mau dipakai untuk apa? Perkataan-perkataan. Mau negatif atau mau positif? Negatif aja Kak. Negatif. Negatif corona maksudnya. Bagus. Tapi positif dalam perkataan. Engkau akan diberkati. Karena Ayub bisa berkata dan bertahan. Tidak melakukan dosa lewat bibirnya. Maka kalau kalian baca kisah Opa Ayub. Di akhir-akhir kisah itu. Opa Ayub diberkati. Dahsyat. Berapa kali lipat? 10. Kok beda sama Alkitabnya Kak Hari? Berapa? 6. Kok beda tadi sama yang 10? Berapa? 2 kali lipat. Sering gini ya. Kayak wanita kalau foto kan suka begini. Kenapa wanita kalau foto suka angka 2? Kenapa? Karena wanita nggak mau diduakan. Oke. Ya, 2 kali lipat. Kambing domba 3.000 jadi 6.000. Wah, unta 7.000 jadi 14.000. Yang 500 pasang dari 1.000 pasang. Anak 10 jadi 20. Itu bukan beranak, oke. Tetap 10. Istri 1 jadi tetap 1. Bahkan nih, denger ya. Wanita-wanita yang luar biasa yang bisa menjaga perkataan, denger nih. Berdoalah supaya engkau bisa dapat suami seperti Opa Ayub. Udah tua dong. Bukan tuanya, kesetiaannya. Pada saat Ayub diberkati 2 kali lipat, Ayub tidak cari wanita lain. Waduh, bahkan Ayub cari wanita yang kemarin ngomong, kutuki Allahmu dan matilah. Ayub cari wanita itu lagi. Coba bayangkan. Begitu diberkati 2 kali lipat. Pasang di status gitu ya. Status IG apa. Ya, di story IG, di Facebook, di apa Twitter. Pakai TikTokan lagi. Abang Bang jago. Ma pulang ma. Aku sudah diberkati 2 kali lipat. Nah, ini berkat dari orang yang bisa menjaga perkataannya. Tidak keluar kata-kata negatif, tidak keluar kata-kata kutuk, tapi keluar kata-kata yang memberkati. Keluar kata-kata yang penuh kuasa. Jaga lidah, jaga perkataanmu. Gampang kok. Asal kamu ingat aja tadi. Ya, api sekalipun kecil bisa membakar hutan yang luas. Api sekalipun kecil
bisa menghanguskan ribuan rumah. Demikian juga lidah. Kalau engkau suka ngomong kata-kata kotor, kau akan menuai hasilnya. Diberkatilah orang yang bukan hanya mendengar, tapi mau praktek firman hari ini. Dahsyat banget. Mulai tundukkan kepala. Mulai renungkan firman Tuhan. Sehari ini sudah berapa kata-kata negatif yang kau keluarkan dari mulutmu? Sehari ini sudah berapa ratus kata-kata yang tidak memberkati keluar dari mulutmu? Atau sebaliknya, puji Tuhan, hari ini engkau sudah jadi berkat lewat perkataan. Hari ini engkau sudah jadi berkat lewat apa yang kau ucapkan untuk orang lain. Teruskanlah itu. Bukan mengejar berkat, tapi karena memang engkau mau menjadi orang-orang yang terus dipakai oleh Tuhan lewat perkataan. Jaga kekudusan. Karena kata-kata yang kita ucapkan adalah doa-doa kita. Kalau yang kau ucapkan negatif, maka engkau akan menuai yang negatif. Sebaliknya, kalau kata-kata yang positif yang keluar dari mulutmu, maka engkau akan menuai sesuatu yang positif. Bersukacitalah teman-teman. Kalau hari ini engkau punya teman yang sering menguatkan, sering menasehati kalian, untuk mengarahkan kalian kepada berkat-berkat Tuhan, bersukacitalah. Bersukacitalah. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Hari ini kami diberkati oleh apa yang kami dengar lewat firman, lewat Alkitab, lewat Engkau sendiri Tuhan. Melalui firman ini kami mau membangun perkataan kami. Melalui firman ini Tuhan, kami mau membangun hidup kami supaya jadi berkat bagi banyak orang. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami, biarlah itu berkat, biarlah itu memuliakan Tuhan. Diberkatilah engkau, praktekkan firman, diberkatilah engkau, lakukan firman. Maka setiap rancangan Bapa yang sudah Tuhan kerjakan akan turun atasmu. Keberhasilan, sukacita, kesehatan yang melimpah bagi orang-orang yang mau menjaga mulutnya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Terima berkat ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak remaja, anak youth yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya, perkatakan sesuatu yang positif. Maka doa-doamu akan dijawab. Sekarang arahkan hatimu kepadanya. Bapa, terima kasih Kau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh anak-anakmu yang terhubung lewat media ini, yang sudah ibadah hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Engkau akan dibuat menjadi berhasil, kemanapun kau melangkah, di situ engkau jadi berkat. Kemanapun Tuhan menempatkan hidupmu, di situ engkau diberkati oleh Tuhan. Sekarang terimalah berkat-berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.